Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak minang urang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dan tentunya masih dalam program yang sama, yaitu Otaki, Ota Terkini, Podcast and Review. Oke, nah kali ini spesial Otaki Roadshow di SMK Negeri 1 Payakumbuh. Wah, boleh tepuk tangannya dulu dong. Kali ini ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini juga sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk saya pribadi. Kenapa? Karena dapat berkesempatan untuk berduet dengan Daboy ya di sini sebagai host di Otaki. Ya, oke. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan para bintang tamu, mungkin dari Daboy sendiri ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Bisa sudah meringankan beban saya ya. Ini anak didiknya Ibu ya. Ya mungkin suatu saat nanti akan menggantikan peran saya di Dene TV ya. Amin ya. Karena saya sudah tua, kita regenerasi ya. Oke, Isa mungkin siap ya. Insya Allah ada Boy. Ya, dibayar tenang aja ya. Setidaknya air putih ada nanti. Oke, lanjut ya. Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita. Iya, boleh ada Boy. Oke, mungkin Isa tahu ini siapa yang di samping saya ini dulu ya. Ya boleh ada Boy. Yang ibu mungkin narasumber tercantik kita hari ini ada Boy, Ibu Yunita Besanti. Menang tanpa pesaing ini. Iya benar sekali Ibu. Kepala sekolah ya di sini ya, Ibu Kepala Yunita SMK Besanti. Negeri 1 Payakumbuh ini ada Boy. Saya pura-pura nanya, padahal kemarin juga sudah pernah diundang di studio Dene TV ya. Iya. Oke, yang di tengah, oke ini dosen ya dari UNP Pak ya. Bapak Sanadi ya. Oke, ini jurusannya DKV ya. Ini sesuai sekali ya dengan tema kita pada kali ini ya. Ini saya panggil Bapak atau Abang udah atau gimana ini? Bebas lah. Bebas aja ya, saya panggil bebas aja ya. Oke. Penontonnya. Oke, saya panggil Bapak aja lah ya, biar lebih formal sedikit ya, walaupun acara kita santai. Oke, di sampingnya, waduh, ini sudah tidak asing lagi ini. Ini sering banget ketemu, menjadi narasumber, mengisi materi dan mengisi pelatihan ya. Bang Denny Atmam ya. Oke, beliau ini owner dari dan founder juga ya Bubuk Kopi Bang. Betul sekali ya. Oke, gimana sekarang Isa kita mulai lagi? Langsung kita mulai ya. Ya boleh ada Boy. Kita bincang-bincang langsung ya, nggak basa-basi ya. Kita bukan acara hiburan ya. Nggak usah lah kita tanya profil mereka ini. Nggak usah lah ya. Juga orang-orang mungkin udah tahu dah Boy orang Oke, luar kita nggak usah tanya keluarganya, bagaimana kisah hidup pahitnya, nggak usah lah ya. Nggak usah. Kita langsung ke tengah ya, ke Pak San Hadi ya. San Ahdi ya sebagai dosen pembimbing juga ya. Pendamping ya. Nah ini pendamping untuk pusat sekolah keunggulan ya. Ini selama ini udah berapa lama ini Pak mendampingi untuk SMK 1 ini? Berapa lama kita mulai programnya sebenarnya dari kementerian itu dari bulan Juli. Bulan Juli ya? Bulan Juli. Ini sudah Oktober. Jadi kita sudah mengadakan komunikasi lebih kurang 3 bulan Ya. untuk melakukan pendampingan. Pendampingan ya, agar sekolah ini unggul ya. Kita sebagai pendamping itu sebenarnya menjadi perpanjangan tangan dari kementerian ya untuk membuat sekolah ini unggul di bidang desain komunikasi visual. Oke, DKV. Dan dimintalah pendamping untuk lihat bagaimana progres perkembangannya. Apakah sesuai dengan SOP-nya atau tidak ya? Ya, apa Atau sesuai cuma dengan- dokumentasi aja yang dikirim ya? Nah, itu dia. Ini perpanjangan tangan loh masalahnya ya dari kementerian ya. Oke, kita ke Ibu dulu ya Isa ya. Iya boleh. Ini gimana Bu? Selama ini dampingi oleh Pak San Ahdi gimana ini? Bermasalah atau gimana nih? Atau sering neko-neko nih? Kami karena punya sebuah mimpi sekolah ini nanti memang memberikan seperti yang diharapkan, menjadi pusat keunggulan. Dan selama ini Ambo dalam forum formal ya selalu katakan untuk membangun sebuah bangunan kami harus menyewa jasa konsultan. Sementara kami di sekolah membangun peradaban, membangun perilaku untuk anak-anak didik generasi masa depan, kami dilepas begitu saja. Nah, dengan adanya program SMK keunggulan itu, kementerian mungkin menjawab pertanyaan, dan ini mungkin bukan pertanyaan kami saja sebagai kepala SMK 1 Payakumbuh. Rata-rata kepala sekolah seperti itu, kita disuruh begini, tapi dilepas. Nah, akhirnya pada tahun 2021 ini
kementerian memberikan program ke SMK 1 Payakumbuh langsung dengan 2 pendamping sekaligus. 2 pendamping ya, Satu dari perguruan tinggi Pak Hasan Ahdi dan satu lagi dari Balai Besar Seni dan Budaya Jogja. Dengan harapan ya sesuatu yang kita inginkan diberi, ya ibaratnya gayung awak minta permintaan kita diberi, itu kan sebuah hal yang sangat. Belum program ini bergulir, kami dengan Pak San udah, Pak, Bapak pendamping saya, ini alun mulailah dong Bu. Kita sudah lakukan webinar begitu antusiasnya, kita ingin dapat pendampingan. Sudah dijalin komunikasi terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Oke. Walaupun sebelum secara formalnya belum mulai gitu kan, tapi kita udah jalin karena chemistry itu harus dibangun. Chemistry ya. Oke, sebelum kita ke Bang Denny ya, ini nanti Bang Denny ini yang akan menampung ya dari siswa-siswa yang insya Allah akan unggul ini Bu ya. Dan kita langsung ke Pak Ahdi dulu, ke Pak Hasan Ahdi lagi. Ini kan yang menurut saya dengar ya, yang saya baca ada 100 universitas ya yang mendampingi ya seluruh Indonesia ya, dan dipercaya salah satu UNP Bang ya, apa ya? Oke, ini memang untuk didampinginya apakah di SMK 1 saja di Sumatera Barat ini atau ada beberapa lagi SMK yang lain? Kalau untuk DKV hanya SMK 1 Payakumbuh SMK 1 ini. Payakumbuh ya. Tapi ada sekitar 17 17. SMK yang itu masing-masing bidang berbeda-beda. Oke. Jadi pendampingan itu tidak hanya dari UNP sebenarnya, ada dari perguruan tinggi lain. Dan kebetulan untuk DKV, UNP dipilih untuk mendampingi. Oke, gitu. UNP dipilih untuk mendampingi SMK 1 ya, bagian DKV ya. Bagian DKV. Bagian DKV. Oke, ini menarik sekali ya, DKV ini memang sangat dibutuhkan nanti. Ya. Oke, kita ke Bang Denny. Nah, ini Bang Denny ya sebagai pelaku usaha UMKM. Sebenarnya apa sih nanti yang dibutuhkan ini? Kalau dunia usaha, Ya. usaha itu membutuhkan SDM yang siap, Berarti unggul ya? ya, yang unggul, yang siap membaca situasi dunia usaha, dunia usaha. Ya, salah satu mungkin ya karena ini SMK ya Bu, SMK kita butuh SDM yang berkualitas, baik itu di marketing, baik itu di administrasi dan juga pemasarannya. Nah, itu bagaimana ke depannya siap dengan tantangan kerja yang kita hadirkan gitu. Sepanjang itu bisa dipenuhi, ya itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Tapi dibayar nanti ya? Dibayar. Oke. UMR, standarnya UMR itu. Ujung-ujungnya kan ini pasti pertanyaan siswa nanti ya. Apakah nanti setelah ini kalau mereka nanti misalnya tidak beruntung untuk kuliah lalu ditempatkan kerja, apakah dibayar atau tidak? Kan itu yang dipertanyaan. Jangan-jangan nanti dikerjain ya, bukan dikasih kerja ya. Iya. Oke, masih ada Bang yang ingin ditambahkan Bang? Kalau kita malahan pekerja itu kalau bisa kuliah, membagi waktu bisa kuliah. Bisa ya? Bisa. Kuliah Sabtu Minggu kan ada. Oke. Nah, jadi bisa membagi waktu, disiplin waktu itu harus lah. Ya kalau kita sepanjang bisa untuk jadi pengusaha, ngapain jadi pekerja kan gitu. Ya gitu ya Pak. Ya itu cukup. Oke, mungkin dari Isa sendiri, Meisa ya saya panggil ya, ada yang ingin dipertanyakan mungkin. Nah, jadi kesimpulannya dari yang disampaikan oleh Bang Adnan tadi, mungkin ibaratnya di saat kita bisa mengambil pendidikan dan pekerjaan sekaligus, kenapa tidak begitu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin untuk Bang Adnan segitu saja dah Boy. Bang Denny. Bang Denny. Oh maaf Pak. Bang Denny Asmam. Ya Bang Bang Denny. Denny Asmam ya. Jadi panggilan bekernya Benny bukan Adnan. Bang Denny ya. Oke, mungkin kepada Pak Hasan Ahdi atau kepada Ibu Kepala Sekolah ada yang ingin ditanyain lagi atau Abang aja yang bertanya nih? Oke, mungkin bisa punya satu pertanyaan dulu nih dah Boy untuk Ibu Yunita Rosanti. Oh, ini saatnya ini. Iya. Biasanya Isa yang dinyinyirin ya, sekarang balas dendam ya. Hajar aja nggak apa-apa. Ini sudah Iya. saatnya ini. Iya dah Boy. Oke. Nah, untuk Ibu Yunita Rosanti, nah sekarang Ibu SMK Negeri 1 Payakumbuh sebagai salah satu dari 17
sekolah rujukan di Sumatera Barat ya Bu ya, khususnya Payakumbuh. Nah, kedepannya Bu, kira-kira apa lagi nih Bu gebrakan-gebrakan yang akan diluncurkan oleh SMK Negeri 1 Nah, Payakumbuh? boleh dibuka maskernya Ibu ya, biar kelihatan cantiknya di sini ya. Tapi saya masih memandang Isa yang cantik ini. Kalau Ibu muda tentu saya kalau saing itu jelas gitu. kalau Ibu menjawab lebih detail, lebih cerdas lagi, saya milih Ibu Isa nanti nomor 2. Jadi apa ke depan kan sekarang SMK 1 Payakumbuh sudah dapat SK, sudah di SK-kan. Nah sekarang SK itu datang dengan sebuah tantangan. Tantangannya apa? 3 tahun ke depan yang diberikan sekarang itu terbukti nggak, gitu kan? Kalau ke depannya berarti step by step kita harus lakukan supaya nanti Pak Denny bilang Sarupo itu juo SMK 1, jangan seperti itu harapannya. Dari itu program kita selama ini anak-anak hanya diajari oleh guru. Itu hanya guru yang kebanyakan belajar dari buku. Mereka hanya teori dan begini melakukannya, tetapi karena bukan praktisi yang menggunakan ilmu itu di dalam lapangan kehidupan, maka ini akan kita kombinasikan. Makanya pada Pak Denny, nah hari ini Pak Sandi udah mendampingi kita dalam sisi konteks materinya dan apa kebutuhan industri udah disampaikan oleh Pak Sen. Ini yang harus kita ajarkan karena kebutuhan industri seperti ini atau dunia usaha seperti ini. Pemakai kita akan menggunakan ini. Sudah didiskusikan itu. Nah prosesnya kalau tetap hanya diberikan oleh guru yang selama ini mengajar, mereka tetap akan kembali ke dalam box pola berpikir yang sama. Nah sementara kita harus berpikir sekarang keluar dari box, keluar dari rutinitas yang selama ini, keluar dari zona nyamannya. Sekarangnya makanya kita juga akan memprogramkan praktisi mengajar. Ya jadi Pak Denny kita ajak dia nanti ke dalam kelas biar dirasuan pulau aja di guru tuh. Nah, kan apakah saya memang saya enjoy yang terlihat, apakah senang yang terlihat. Ternyata nanti mungkin dengan itu nasib guru akan lebih baik juga ke depannya ya. Dikit lagi papanya ini. Oke lah, kita langsung juga ke Pak Sanadi ya, sebagai dosen itu tanggung jawab besar ya, membimbing ya, mendampingi ini. Kalau menurut saya ini besar ini tanggung jawab. Ini apalagi ini kalau dari kasta ini maaf ya, Pak UNP lebih besar ya, lebih teratas daripada sekolah ya. Kalau nggak pintar-pintar mendampingi ini bahaya kan? Atau gagal nanti di kemudian hari. Ini gimana nih guru pembimbing, dosen pembimbing? Ini apa yang harus sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Sanadi untuk mendampingi ini? Ya, sebenarnya pendamping ini sudah dibekali semacam ini ya, panduan. Ada panduannya. Panduan. Nah, itu yang panduan ini berujuk pada untuk apa sebenarnya program SMKPK ini diselenggarakan. Nah, itu kan panduannya. Tujuannya apa? Terus bagaimana cara mengukurnya nanti? Cara mengukur. Nah, cara mengukur ini sudah unggul atau belum? Nah, ada ya. Itu indikatornya ada ya. Ada indikator-indikator itu dan kita sebagai pendamping itu berpandu kepada itu. Hal utama di dalam pendampingan ini adalah terutama untuk kita bicara tentang program studi desain komunikasi visual, misalnya keilmuan desain komunikasi visual. Nah, apakah yang pertama, mindset desain komunikasi visual itu sudah benar di guru atau pendidik yang ada di SMK ini? Nah, itu kita pastikan bahwa secara keilmuan sudah benar belum, secara mindset sudah benar belum. Nah, ini yang kita cek. Nah, kalau seandainya ada temuan bahwa ada miss, tentu kita akan lakukan semacam pelatihan. Intinya kita akan mengupgrade hal-hal yang dirasa kurang dan memicu hal-hal yang menjadi potensi sebenarnya. Nah, kita lihat tadi yang disampaikan Ibu Yunita sebagai kepala sekolah menyampaikan bahwa kekhasannya atau keunggulannya di sini adalah bagaimana keterkaitan erat dengan UMKM, dengan wirausaha. Nah, ini yang menjadi menarik ini. Dan kita juga akan menyusun nanti bagaimana yang seperti dunia usaha minta, jangan sampai tadi sudah
3 tahun program ini berjalan ya hasilnya masih Ya, ya anggaran seperti terserap itu, banyak anggaran juga ya. terserap. Jangan-jangan ini hanya sekedar untuk bagaimana anggaran terserap kan? Nah itu jangan sampai itu terjadi. Berpikir, saya sudah suzon dulu dari tadi. Iya, Ini harus daerah- disusoni. Iya, karena ada RAB aja ini ya. Kalau nggak ada Lebih RAB, fair kita iya. kan, Oke. lebih check and balance ya. Ada harga, ada jasa ya. Nah itu yang mudah-mudahan ke depan ya ada perubahannya. Ada perubahan ya. Oke, kita ke Bang Denny nih. Saya kita langsung ke pelaku UMKM. Ini menurut sudut pandang Bang Denny, ini perlu nih. Ya kalau dari penyampaian disampaikan oleh Ibu tadi, Iya. malahan saya lebih ekstrim lagi minta ke Ibu lagi. Lebih ekstrim. Ya? Lebih ekstrim lagi. Kalau saya ini Bang, mungkin berbanding terbalik dari Bang, nggak usah. Langsung saja nanti siswa yang lulus dari sini dibawa ke Gini, Bubuk Kopi. Karena kesempatan untuk berproses nih, 3 tahun itu ada berapa generasi yang akan dicetak. Oke. Nah, malahan Ibu harus siapkan segera visi, misi, dan budaya. Budayanya seperti apa, visinya seperti apa, misinya seperti apa. 3 tahun lagi, mungkin Ibu bisa menyampaikan tahun 2010 terbaik di Indonesia. Kan luar biasa kan? Luar biasa. Dan untuk ke Bapak, saya minta Ibu minta di coaching lah Bu. Di coaching ini gimana nih Bang? Di coaching ini didampingi, dipandu. Kalau yang salah itu seperti apa, yang bagusnya itu seperti apa. Oh, gitu Jadi ya. blueprintnya ke depan itu jelas. Ada yang kalau bagusnya diusaha. ya? Iya. Planningnya seperti apa. Jadi di sana nanti di coaching tadi ada materi yang diberikan, ada evaluasi, Nah, tahapannya seperti apa dan hasilnya gimana. Nah, Oke. punishmentnya seperti apa juga, gitu kan. Nah, jadi saya alangkah bangga nanti kalau seandainya Ibu udah bikin tuh dengan besar spanduk, membuat sebuah visi dan misi apa yang direncanakan tadi dituangkan dalam visi dan misi dan budayanya seperti apa. Nah, blueprintnya sekarang SMK 1 ini luar biasa, luar biasa. Saya mendengar dari Kan pelaku Abang usaha. duduk di sini atau gimana nih? Tidak, saya sampaikan tadi sebelum acara dimulai, saya Oke. sudah sampaikan satu-satunya SMK yang mempunyai mesin packaging. Nah ini, saya tunggu jawaban itu. Iya, mesin packaging. Dan itu bisa dikomersilkan. Oke, Nah. bisa diuangkan lah ya. Iya, bahasa tetapi sederhana. tersangkut dengan regulasi Ya. pemerintah kan. Nah, kita ke depan perkuat itu. Kita perkuat pelaku usaha. Alangkah bangga bisa melakukan pembelian bahan baku packaging di daerahnya sendiri. Ngapain kita melakukan transaksi ke daerah Jawa? UMKM di sana ya. Sementara Bahagia. kita bisa menyediakan. Oh. Nah ini kepala daerah yang harus berpikir untuk ini. Oke, sayang sekali ya kepala daerah belum bisa duduk di sini ya. Ya itu kita tunggulah Otaki berikutnya. Oh, oke. Oke, kita ke kepala sekolah dulu ya, Bu Yunita. Ini kan ditarget sampai tahun 2024, Pak ya? 4, ya. Ini yakin nggak atau mau mundur saja? Tapi jangan dijawab dulu ya, kita break sejenak. Oh. Oke, pemirsa Otaki dan Sana dan TV kembali lagi bersama saya masih dalam program yang sama Otaki spesial seperti kata Isa tadi ya, Maisha ya. Kita roadshow di SMK 1, kebanggaan sekali ya dengan studionya yang sangat indah sekali ya. Ini kayaknya satu-satunya ya di Kota Payakumbuh ya Di yang ada Payakumbuh studio ya. satu-satunya, di Sumatera Barat ada 2 sekolah. Sumatera Barat ada 2 ya. SMK 7 Padang 1. Waduh, ini levelnya kastanya tertinggi ini ya. Nah, ini kembali ke pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Ada saja ya. Ya, Oke. ada aja rezeki. Ada aja rezeki ya. Oke, kita ke pertanyaan segmen 1 tadi Ya. ya yang belum sempat dijawab. Ini kan targetnya 2024. Ini Bu yakin akan mencapai target itu atau malah pengen mundur dari sekarang melihat dari keadaan yang ada ini? Kalau saya prinsipnya pantang mundur kalau sudah melangkah. Pantang mundur kalau sudah melangkah Iya. ya. Beda sama prinsip saya. Paling berhenti untuk melihat ke belakang sebentar, lihat apa yang keliru, perbaiki, langkah lagi. Ya, kita bisa katakan gagal ketika sudah mencoba sampai ujung. Oke. Baru kita bisa gagal. Tapi kalau dalam proses itu tidak ada kegagalan. Nah,
berat iya, Pasti. berat iya. Tapi kami yakin, apalagi tahun ini SMK 1 didampingi oleh perguruan tinggi, didampingi oleh balai, dan saya juga berharap Pak Beni dengan komunitasnya juga akan mendampingi kami. Nah, ini tinggal lagi barangkali yang akan kami fokus adalah anak-anak ini, anak-anak kami, karena yang kita perjuangkan sebenarnya bukan nasib saya, bukan nasib saya lagi. Kalau saya udah berhenti jadi kepala sekolah, kembali jadi guru sampai stay 60 selesai. Tetapi kalau hanya itu yang jadi pikiran kita, berarti udah hidupnya kan berhenti saja segitu. Tetapi kita berpikir ini bangsa ya, ini Indonesia. Saya nasionalis orangnya. Saya lakukan ini bukan untuk diri saya. Saya lakukan ini adalah untuk anak-anak saya. Di sini berhimpun 1494 orang anak yang sedang berjuang untuk masa depan mereka masing-masing. Nah, kami berproses, Bapak ini, Bapak San bergabung ke kita, Pak Beni harapannya ke depan dengan komunitasnya tidak sendirian juga. Kalau Pak Beni sendirian, mungkin powernya cukup besar, badannya cukup besar, sebenarnya saya yakin besar itu kan. Tapi kalau ditambah lagi dengan himpunan yang lebih besar, apa yang berat? Apa yang berat gitu kan? Tidak ada yang berat asal kita sama-sama. Saya hanya katakan pendidikan itu bukan tanggung jawab di sekolah saja. Jadi kalau memang mau bikin SMK 1 pusat keunggulan, ayo sama-sama keroyok rame-rame. Saya tentang itu, ayo kita keroyok rame-rame. Seperti yang disampaikan Rio tadi, bukan hanya masalah RAB. Ketika anggaran datang kita kerja, lalu setelah itu berhenti. Nah, itu jangan pernah mimpi tentang sebuah keunggulan. Ini kan bisa dikerjakan rame-rame keroyok. Rame. Menurut guru kayak gini, ke kepala sekolah kayak gini. Ini yakin Ibu, siswa-siswa yang ada sekarang ini mereka merasa terbebani atau tidak ini dengan apakah mereka kembali aja ke periode yang lama ya udah belajar seperti biasa? Kalau sudah ditanya ini satu persatu. Mesya salah satu contoh. Mesya, kita tanya ke Mesya. Ini jujur ya dijawab ya. Ini merasa terbebani atau gimana ini dengan program yang ada sekarang harus unggul ini? Nah, saya jadi narasumber juga berarti ya. Oke, boleh. Ya, kita rangkap di dalam. Iya. Nah, kalau dari pandangan siswa mungkin ada Bu ya. Nah, di saat metode pembelajaran itu menjadi sesuatu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh, Bu. Karena kan tadi seperti kata Ibu, kita dikasih materi, siswa dikasih materi, terus langsung diajar sama praktisinya, sama wirausahawan misalnya ada Boy. Nah, jadi kami sebagai siswa lebih cerah gitu dah Boy. Wah, ke depannya ternyata bisa seperti ini, lebih cerah gitu pandangan kami ke depannya gitu dah Boy. Jadi kalau menurut saya pribadi, di saat kita bisa menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu loh dah Boy. Oke, Bu, tolong pegang kata-katanya ya. Ini jejak digital ada sekarang ya. Dan ini harapannya bukan Mesya sendiri. Iya, bukan ini yang hadir di sini minimal. Paling Oke. tidak mereka adalah saya bilang agen perubahan. Oke, ini ya saya yakin Ini kalau mereka juga berbuat, satu orang rubah diri kita lalu tularkan, energi ini ditularkan, itu insya Allah 1494-nya bergerak semua. Tapi kalau setelah ini lah sudah acaranya udah selesai satu sesi belajar ya sudah, itu nggak ada. Ini saya yakin ini teman-teman Mesya yang di sini yang masih semua ini pengurus OSIS ya. Ini yang akan merubah kota Payakumbuh nanti ya. Ini salah satu dari sini akan ada menjadi wali kota nanti. Amin. Setidaknya menjadi istri wali kota ya. Yakinlah ini doa dari orang-orang nyeleneh itu akan menjadi dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi bukan doa orang terniaya ya. Bukan, orang-orang yang nyeleneh itu doa orang yang terjeleneh itu ikhlas sebenarnya. Daripada orang doanya yang diam-diam, baik-baik, rapi-rapi ya, bagus-bagus, sebenarnya itu formalitas doang. Oke, yang nyeleneh itu tanpa sadar spontan. Oke, kita ke Pak San ya, Isa ya. Ini sebenarnya tujuan sebenarnya gimana? Apakah saya maaf ya, saya masih berpikiran seuzon. Apakah karena ini RAB ada, atau yang kedua memaksa ini untuk mencari lagi lapangan pekerjaan, menambah pengeluaran negara, atau ini mencari sekolah favorit. Nah ini kalau keunggulan ini kan pasti ada kompetisinya nanti ya, siapa yang paling unggul, otomatis itu yang jadi sekolah favorit. Nah mungkin Pak San bisa menjelaskan arti sebenarnya ini. Iya, kementerian sekarang kan memang menggerakkanlah SMK ini menjadi prioritas. Kalau kita lihat dari layer
lulusan dari SMK itu sebenarnya yang pertama adalah ketika lulus itu bekerja, Ketika lulus diserap bekerja. oleh industri, Yang kedua, ketika lulus berbisnis, berwirausaha. Yang ketiga adalah ketika lulus melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Nah, di program SMKPK ini, Pusat Keunggulan Nasional itu menyiapkan 3 format ini. Dalam artian ketiga-tiganya harus kita penuhi lah. Bagaimana mereka untuk bisa diserap oleh siap kerja, begitu ya, dan siap untuk berwirausaha, dan siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihatlah yang namanya cita-cita, dalam artian begini, kementerian sudah membuat semacam SMKPK nasional. Jadi SMK Pusat Keunggulan Nasional. Secara otomatis 3 tahun ke depan itu harusnya SMK 1 Payakumbuh ini sudah menjadi rujukan nasional untuk bidang DKV. Itu sudah tidak Sumatera Barat lagi. Jadi SMK yang ada DKV-nya itu sudah merujuk atau sudah SMK 1 sudah menjadi pembina dalam bidang desain komunikasi visual. Nah, ini tentu minimal cita-cita yang baik lah. Tentu harus ada poinnya. Tujuan kita apa? Nah, nanti di tengah jalan, apakah itu hanya sekedar menghabiskan anggaran, menghabiskan program-program, dan sudah selesai programnya maka kembali lagi seperti itu kan? Itu tergantung komitmen. Nah, komitmen itu yang akan dilihat, dan perlu diketahui bahwa UNP atau perguruan tinggi dalam hal ini independen, tidak dibiayai sekolah. Tidak ada menerima sesuatu dari sekolah. Jadi sifatnya independen. Ditugasi khusus oleh Dirjen Dikti untuk mendampingi ini. Jadi tidak ada kepentingan juga perguruan tinggi, benar-benar untuk mendampingi program ini. Dan salah satu syarat untuk menjadi pendamping ini adalah yang pertama keilmuan. Jadi basis keilmuan tentu karena perguruan tinggi. Yang kedua, aktif juga di industri. Jadi memahami industri desain komunikasi visual ini dengan baik. Nah, jadi mudah-mudahan pendampingan ini didukung berbagai pihak. Tentu apakah itu stigma-stigma atau suzon-suzon tadi bisa dijawab lah. Memperkecil kemungkinan miss tadi, pengangguran. Dalam artian ya tadi kita mengakomodir siswa-siswa yang 3 jenis tadi lah. Jadi ada yang 3 kategori kategori ya. Ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, dan ada yang melanjutkan perguruan tinggi, dan semuanya harus selesai di kelas 3, kelas 12 gitu. Nah ini gitu. Menarik jawabannya. Kita lempar langsung ke Bang Denny ini ya, yang sudah malang melintang di dunia usaha ya, dan juga menjadi bendara umum di HIPMI ya. Nah, ini saya tertarik dengan 3, tapi hanya 2 yang ingin saya ambil dari kategori tadi ya. Pelaku usaha dan siap bekerja ya. Kalau untuk melanjutkan pendidikan mungkin Bang Denny belum bisa membantu ya. Nah, ini yang 2 ini bisa nggak kira-kira Bang Denny dan mungkin dari komunitasnya untuk merangkul anak-anak setelah lulus nanti, baik bekerja ataupun merangkul mereka untuk membuka usaha sendiri. Sebenarnya gini, lebih bagus kita mencetak dari awal. Apa yang disampaikan Ibu tadi, apa yang Bapak tanyakan tadi, 2024 itu yakin nggak targetnya kecapai? Nah, sebenarnya gini, tenaga kerja itu harus komit yang dibutuhkan dunia kerja itu sekarang itu apa itu. Nah, Ibu tidak akan dapat merealisasikan ini kalau komitmen itu tidak duduk di awal, ya, tidak duduk di awal. Nah, makanya Ibu harus tuangkan ke visi, misi, dan budayanya. Nah, jelas kedepannya actionnya seperti apa itu kan. Nah, kita mengharapkan
Ya saya berbagi cerita sedikit ya Bang, berbagi cerita. Kita coba edukasi pelaku usaha di Pariaman. Pariaman ya? Pariaman, mereka ada organisasi luar lah, pemuda-pemudi kota Pariaman, baik itu masih pelajar, pengangguran, ya, tapi itu umur masih di bawah 18 tahun. 18 tahun. Kita coba edukasi mereka, bagaimana mereka untuk berwirausaha. Nah, mereka beranggapan berwirausaha itu modal terbesar itu adalah duit. Tapi saya katakan tidak. Modal terbesar berwirausaha itu adalah kemauan, komitmen. Betul apa yang disampaikan Bapak tadi. Nah, ketika komitmen itu setelah ada, nah, ruang pemikirannya udah kita buka. Nah, butuh sentuhan-sentuhan ilmu. Malahan mereka bisa nanti ketika masuk kerja ya, yang lebih besar. Dari interview itu mereka nggak harus kelabakan. Ya. Mereka bisa nanti mereka udah punya skill, malahan dengan skill yang saya punya, Bapak sanggup gaji saya berapa? Gitu. Nah, untuk mencapai itu, nggak mungkin ibu sendiri bisa. Hari ini, ya? Superman is dead. Harus bisa berkolaborasi. Superman ya Pak ya? Iya. Superman is dead ya? Superman is dead. Sudah dead ya? Supernya. Jadi berkolaborasi. Ya, Kolam ini yang tim penting ya? jadinya. Iya. Jadi terwujudnya visi, misi, dan budaya yang ada di SMK 1, pola yang terbesar adalah kolaborasi. Di sana akan ada nilai-nilai ya Pak. Pertama, komitmennya. Yang tidak komit, punishmentnya. Ibu harus tegakkan, harus bikin Bu. Blueprintnya seperti apa? Visi misi. Kalau ibu datang ke tempat usaha saya, malah kaget ibu. Kemarin sore ya saya dengar, ini usaha kopi kok pakai visi misi dan budaya. Ya, di sana lah Bu kita bisa. Dulu pernah ketika orang melihat, oh bagus ya, ada visi misi dan budaya. Iya. Nah, blueprintnya seperti apa? Kita di sana lah membangun sebuah impian tadi. Ibu sampaikan di tadi, saya sangat kagum dengar. Saya punya mimpi. Orang yang akan berhasil itu adalah orang yang mempunyai mimpi. Dengan ya berkolaborasi seperti inilah, berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, insya Allah lah, saya yakin itu akan sukses ke depannya. Banyak ya, kita di sudut pandang keilmuan sangat butuh. Sangat butuh, karena setiap hari, setiap waktu keilmuan itu terus berkembang. Ada proses terus ya Bang ya? Iya. Oke, ini menarik sekali jawaban dari orang yang memang sudah lama berkecimpung ya. Tidak saja teori lagi ya. Sudah prakteknya semua. Ya karena itu Superman is dead tadi. Kita coba berkolaborasi, kita introspeksi, evaluasinya seperti apa. Kedepannya, yuk kita mau kemana? Nah, sebelumnya kita lakukan kolaborasi dengan banyak usaha itu. Kita bisnis ini kolaborasi, gimana? Nah, ada persoalan, evaluasinya seperti apa? Ketika ada punishmentnya seperti apa? Harus jelas. Nah, ibu harus bisa itu Bu. Dan saya yakin ya, siswa-siswi di SMK 1 sangat support untuk itu. Karena mereka, alasan mereka untuk masuk sekolah di SMK itu, mereka untuk menjadi tenaga kerja yang Siap pakai. Oke, ini menarik nih jawaban dari Bang Denny ya. Nah, ini bisa ada lagi yang ingin dipertanyakan nggak ke tiga orang narasumber kita yang keren-keren ini? Oke, terima Mungkin kasih. ada yang terpikirkan oleh Mesha. Ya. Silahkan Mesha. Nah, dari penjelasan singkat dari Bapak Benny tadi mungkin ada sedikit pertanyaan dari Sani Pak. Ya. Nah, selain untuk mempersiapkan visi, misi, dan budaya tadi nih Pak, kira-kira untuk kami sebagai siswa yang akan melanjutkan ke dunia kerja nih Pak setelah ini atau pendidikan misalnya, sebagai seorang wirausahawan, entrepreneur apa namanya? Yang muda ya. Sebagai rujukan lah untuk kami gitu loh Pak. Nah,
apa nih Pak yang harus kami persiapkan sebagai siswa-siswi untuk dapat melangkah ke dunia wirausaha setelah ini Pak? Oke, Bang Denny, Ya. tapi biar Yang kamu harus makin dipersiapkan. Iya Pak. ya, tapi biar makin keren Bang Denny, nanti dijawab ya di segmen setelah ini ya. Mantap. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki, Dusan dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, beliau-beliau ini masih bersedia duduk di samping kita ya, Mesya ya. Iya benar. Nah, Pak. ini Mesya kita lanjut lagi. Ini pertanyaan Mesya yang di segmen 2 tadi yang belum sempat dijawab oleh Bang Denny. Ini apa Iya. tadi ya? Apakah yang harus dipersiapkan ya? Iya, bekal yang harus kami persiapkan sebagai siswa gitu dah Boy. Oke, silahkan Bang Denny mungkin bisa langsung dijawab. Yang harus disiapkan itu ya, Iya. kemauan sebenarnya. Kembali ke kemauan. Modal yang terbesar itu adalah Good kemauan. looking nggak ini Bang? Iya. Gimana? Good looking, tampilan yang keren ya, Iya. wajah-wajah cantik itu diperlukan juga nantinya. Semangat yang dari dalam sebenarnya. Semangat yang dari dalam ya. Buang malu jauh-jauh. Punya mimpi, saya harus berhasil. Iya. Pecamkan dalam diri, saya mau, pasti bisa. Oke, bisa. ini keren sekali ini. Nih Bang, sebenarnya konsep Abang tuh berbeda dengan konsep perusahaan yang malang melintang yang banyak di kita. Kalau yang di Abang kan yang penting ada kemauan. Ini sama kayak di luar negeri ini yang seperti itu. Tapi perusahaan lain beda kalau menerima lapangan kerja. Bisa ini S1, bisa good looking, tinggi segini, kapasitas apa? Gini. Ya? Ini dari pengalaman juga ya. Oke. Dari pengalaman ya. Ya. Saya pernah tembus Freeport. Tes interview saya lulus. Report ya. Freeport. Karena nggak izin orang tua aja nggak bisa ke sana. Karena terlalu jauh. Papua ya. Papua. Wajah di mirip Papua lah takut. Karena gini, saya pernah tembus ya. Untuk jadi manajer di perusahaan Adam Air. Tes 500 orang Oh. di Padang. Modal yang segini saya. Percaya diri. Wajah kita harus cantik, nggak zamannya. Nggak zaman. Orang butuh sekarang yang punya skill. Yang penting kita mau ya Pak. Kemauan terbesar tadi, saya pernah terobos. Saya pernah kerja di jadi salesman buku pernah. Jadi di perusahaan keuangan, Oke. leasing pernah. Jadi legal litigasinya, karena background saya pengacara. Oke. Nah, dan di waktu sekolah mungkin adik-adik enak nih, pagi disediain makanan. Saya sekolah jam 2:30 udah di Pasaraya, Padang. Di pasar Saya ya? sekolah di SMA 1 tapi sebelahnya, mungkin Pak tahu, Iya. PGRI 1. Oh, di CPGRI 1. Saya ngajar dulu, Pak. Ngajar di sana tahun berapa, Bu? Tahun 95. 95. Oh. Akhirnya pemirsa bertemu lah. Saya 96 waktu Pak Zainal Akil. Pak Zainal Akil tuh dulu saya nggak nyangka kamu jadi orang. Karena saya nakal. Akhirnya Kerja bertemu tawuran. dengan anak yang hilang ya. Ini cara apa ini ya? Oke. Mandi aja di sekolah saya. Mandi. Mandi di sekolah. Oke. Jadi buang jauh-jauh malu. Karena modal yang terbesar itu adalah kemauan. Oke, good looking itu untuk pasangan. Yang penting kemauan itu. Oke, kita kembali ke Mesya nih. Nampaknya Mesya udah gregetan nih. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Sanang Ahdi ya? Iya, boleh dah Boy. Nah, Oke, sebelumnya silakan. terima kasih kepada Pak Benny ya. Jadi kemauan lah yang jadi tiang utamanya sebelum yang lain-lainnya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih Pak. Nah selanjutnya untuk Pak San Ahdi. Nah Pak, jadi dari yang saya dengar juga, dari yang saya tahu juga Bapak sebagai dosen di UNP bidangnya branding ya Pak ya. Nah untuk ilmu juga untuk kami mungkin Pak, branding itu apa sih Pak? Nah mungkin apa sih keunggulannya branding ini sampai mungkin kenapa sih kami harus juga belajar branding? Nah gitu Pak. Kenapa nggak belajar TikTok aja ya? Iya, Sambil branding. Iya. Iya.
TikTok adalah salah yang satu bisa untuk media. branding. Tapi intinya ketika kita berbicara tentang branding adalah komitmen. Seperti yang disampaikan tadi bahwa benar nggak kita membuka usaha atau membuat produk ataupun jasa benar-benar datang dari keseluruhan kita dan dibungkus dalam sebuah komitmen yang clear begitu. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, tentu tenaga, pikiran akan kita kerahkan dalam mengembangkan usaha, produk ataupun jasa yang akan kita angkat ini. Dan proses itulah yang disebut dengan branding. Dan kalau berbicara dari atau kata branding itu sendiri kan proses yang terus menerus, yang ujungnya kalau kita lihat Coca-Cola sudah lebih dari 100 tahun sampai sekarang masih berproses itu. Masih membrandingkan diri ya. Branding. Dalam artian branding ini adalah proses perbaikan terus menerus, proses beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan peradaban. Nah, ketangguhan itu adalah bentuk dari komitmen awal. Nah, jadi kalau lengkapnya kita berbicara sederhana terkait branding adalah komitmen mengerahkan segala sesuatunya untuk mengembangkan produk ataupun jasa yang akan kita angkat. Nah, lika-likunya itulah yang akan kita selesaikan, akan kita cari titik permasalahan dan kita kembangkan, kita perbaiki. Ada miss lagi, kita perbaiki lagi, miss lagi, kita perbaiki, dan proses itu terus menerus. Nah, begitu juga ketika kita, kenapa belajar branding itu perlu? Karena branding meliputi keseluruhan kehidupan. Kalau berbicara kota, city branding. Kalau berbicara pribadi, diri sendiri, itu personal branding. Ada corporate branding dan seterusnya. Jadi ini penting kita pelajari. Dan ada program branding terutama begini. Banyak usaha-usaha atau kita lah sebagai siswa ataupun guru atau profesional, pebisnis dan seterusnya, program branding itu harus lengkap dan banyak ketika dia mulai melakukan program branding hanya berhenti di titik kedua, di termin kedua, sedangkan dia ada lagi yang harus dilanjutkan. Nah, ini yang membuat pemahaman branding itu menjadi tidak berpengaruh kepada entitas yang diangkat. Nah, jadi lagi-lagi ini menjadi penting karena kita lihat kemajuan teknologi itu dipelajari dan dibuatkan programnya di dalam program branding. Jadi dia match selalu dengan perkembangan peradaban dan perkembangan teknologi. Oke, jadi Gitu. untuk mempersiapkan diri untuk persaingan global juga ya Pak Betul ya? Termasuk sekali. juga Jadi visi strategis SMK sekali 1 dia ini, Pak. ketika Iya. kita pelajari. Iya. Oke, ini kesimpulannya branding ini ada proses panjang ya. Nggak Ya. bisa sebentar-sebentar. Terus ya. menerus. Beda sama 2024 nanti ya, yang membrandingkan diri ini banyak nih bentar lagi ya. Nah, itu branding dalam tatanan image, Iya. pencitraan. Nah, itu beda lagi ya, subbab dari branding itu. Iya, Tapi iya. belum branding. Ujung-ujungnya gubuk kopi yang penuh nanti. Pusing saya nih Bang, gara-gara itu kemarin pilkada kemarin saya mengawasi, kan numpuknya di sana. Di gubuk kopi Kalau membrandingkan gubuk diri. kopi penuh, berarti siswa SMK 1 dapat peluang jadi tenaga kerja di situ kan? Oke. Nah, mungkin sudah terpuaskan jawaban dari Pak Sanahdi dari Mesa sendiri, atau kalau mungkin kurang puas nanti bisa aja Japri ya. Iya, Tapi bisa. jangan tengah malam ya di chatnya, bahaya nanti. Oke, ini kita kembali ke sekolah pusat sekolah keunggulan ya, Iya. kepada Ibu Kepala Sekolah ya. Ini ada pertanyaan saya mungkin agak sensitif atau nyeleneh. Nah ini Bu ya, biasanya yang saya tahu, ini pengalaman saya ya waktu pacaran ya, kalau didampingi oleh orang tua perempuan itu saya paling malas itu. Ingin Kreativitas saya kurang ya? kalau saya berpuasa itu saya suruh beli ke martabak kopi di Mentawai sana biar lama pulangnya kan. Tapi saya nggak berpuasa ya, saya masih
Nah ini kira-kira nih, kita kembali ke pusat sekolah keunggulan. Ini didampingi, ini merasa senang atau merasa terintimidasi ini, atau merasa, waduh, kita pintar-pintar loh, kita guru cerdas semua, kok perlu didampingi? Pasti ada loh Bu perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan ada, apakah kita salah, apakah kita kayak itu pasti ada. Setiap orang yang didampingi lah, namanya didampingi, berarti akan ada proses begitu dekatnya hubungan antara satu dengan yang lain. Akhirnya selama ini saya berpikir yang Rio lihat tentang saya adalah yang saya berikan. Oke. Yang mau saya berikan ke orang lain, itulah yang saya tampilkan. Tetapi ketika kita didampingi, itu nggak bisa kita jaga. Bahwa saya harus memberikan apa yang mau dilihat orang saja. Tapi kalau memang pendampingan itu betul-betul, dia akan lihat apapun yang tidak saya mau bagi bisa terlihat. Nah, artinya ketika itu kalau pendamping ini betul-betul memang ya, dia akan lihat, oh SMK 1 lemahnya di situ, Bu Ita sembunyikan ini selama ini. Dari justru dengan didampingi ini akan terpaksa tidak lagi bisa menutupi. Kalau selama ini mungkin direktorat minta, saya kan bisa set tadi brand yang mau saya tampilkan di kementerian seperti ini, ini saya ambil data-data yang baik-baik saja gitu kan. Tetapi kalau udah didampingi personal seperti ini, itu akan sulit kita untuk menyembunyikan hal-hal yang ingin kita sembunyikan. Tetapi saya berpikir baik saja yang dilakukan koreksi atau ketemunya hal-hal buruk yang ada di SMK 1 Payakumbuh oleh pendamping, mau dari perguruan tinggi atau dari balai besar, itu bagi saya nanti adalah sebuah celah untuk masuknya input-input baru, sehingga nanti kita akan bisa benahi itu. Sampai kapan kita mau tutup borok itu? Nah itu kan itu. Nah ke anak-anak juga mungkin, kamu lihatkan kepada ibu adalah yang bisa ibu lihat. Tetapi sampai kapan kamu mau tutup keburukan itu? Karena kita harus buka, diri kita ini harus dibuka ke orang lain. Kalau kita mau maju, ya buka diri. Dan kalau dibuka akan terlihat boroknya. Secara manusiawi kita nggak mau terlihat buruk, maka proses perbaikan pasti akan terjadi. Kalau ditutup terus ini yang akan menjadi imbasnya nanti gitu. Ya kayak Bang Denny ini bisa jadi imbasnya nanti ya. Yang diberikan yang bagus-bagus saja ya, ternyata pas nyampe di sana, waduh ini gimana nih, kacau ya, ngabisin anggaran aja nih orang. Out lagi anak saya oleh Pak Benny kan, masa percobaan selesai, Mita balik lagi anakmu katanya kan. Oke, kita kembali lagi ke Pak San ini ya. Ini betul sekali ya seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah ya, ini perlu didampingi ya. Saya nggak perlu lagi bertanya tentang itu ya, kenapa harus didampingi sebenarnya ya, apakah ini tugas atau memang kena panggilan jiwa lagi ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu ya. Ini pertanyaannya ini didampingi dari nol sampai nanti besar, sampai benar-benar unggul di tahun 2024. Ini biasanya Pak San, saya ini orang yang suka suzon. Ketika sudah unggul, ketika kita dampingi dari nol, saya pengalaman nih kayak Pok Darwis segala macam ya, di Kampung Serugu segala macam ya. Tiba-tiba nih kalau udah unggul ada saja sih yang bonceng di jalan, udah bonceng resek lagi kan, pajang foto besar-besar lagi ya, gara-gara saya nih selamat ngambil momen. Ini gimana nih? Apa yang sebenarnya yang tujuan dan apa yang harus dilakukan oleh guru dosen pendamping ini sebenarnya? Ya, sebenarnya sederhana kita memikirkan, dalam artian kita memang diberi tanggung jawab. Ya, dari itu tanggung jawab, dan ini SMK PK multi years, dalam artian ini benar-benar serius begitu. Dan nanti akan direview per 6 bulan, Desember akan ada evaluasi, akan keluar hasilnya, dan begitu terus selama 3 tahun. Dan benar iya atau tidak, atau sukses atau tidak, kalau saya secara pribadi sebagai pendamping itu tidak dulu memikirkan hal itu, dalam artian ya beban-beban itu tidak kita pikirkan dulu lah. Dalam artian begini, saya menganggap dan guru-guru, ibu kepala sekolah dalam hal ini ya sudah, kita dalam satu tim sekarang. Kita jadikan ini sebuah tim, jangan nilai menganggap saya sebagai pendamping yang harus mengecek segala sesuatunya benar, tapi kita berada dalam satu tim, terbuka, komunikasi bagus, dan pendamping tentu juga tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Untuk mewujudkan itu, ini kecil sekali peran pendamping kalau dia bekerja sendiri. Maka kita menganggap ini adalah sebuah tim
Dan di dalam tim kita mempunyai komitmen, dan bagi yang belum mempunyai komitmen kita bangun, kita berikan semacam oke, kita sekarang dalam satu tim, kita saling mendukung, kita saling terbuka saja. Ya mudah-mudahan tercapai. Bahasa sederhananya cari aman aja lah. Ya, mudah-mudahan tercapai, dalam artian kita sudah kerahkan semua mekanisme sebenarnya sudah ada. Oke. Guidance-nya juga sudah ada. Kita tinggal jalankan ini mau atau tidak. Nah, mau atau tidak itu tidak bisa kita pungkiri. Itu balik ke personal kan sebenarnya. Lagi-lagi kita tidak bisa oke, saya mau, saya komitmen, tapi di belakangnya ada kepentingan kan kita tidak bisa, dan kita tidak pedulikan itu. Saya tidak pribadi peduli, tidak ya? pedulikan itu. Yang penting yang hal-hal kecil ini dulu ya. Yang hal yang jelas lokalistik ada dulu lah guidance. ya, yang di atas itu beda lagi. Ya, betul. Kita nggak peduli lah akan seperti apa ke depan. Yang jelas ini program sukses, dan toh kalau seandainya misalnya pendampingan ini dibahasakan sebagai kesuksesan sebuah pemerintahan, atau ya itu kalau kita anggap sah ya sah saja, tergantung akan diarahkan kemana. Yang penting siswa guru merasakan perubahan itu enggak, itu aja, dalam artian ya sesederhana itu. Kita jadikan ini sebuah hal yang hal yang sederhana yang mampu kita capai dalam koridor koridor ini. Berhati-hati ya sudah selesai. Ya, berhati-hati sekali. Ya. Oke. Kalau akan ada kepentingan lain, semuanya akan bisa. Jadi dari sektor manapun sebenarnya itu akan selalu terjadi kan. Kalau kita lihat ya, berusaha untuk tidak memikirkan itu. Yang jelas tugasnya sekarang seperti ini ya kita jalankan maksimal. Dan jangankan kepentingan pejabat atau pemerintah, kepentingan guru sendiri juga berbeda-beda kan. Ya, pasti. Motivasi untuk ikut aktif dalam hal ini juga kalau kita cek bisa jadi beragam. Ya. Dan kita lagi-lagi tidak pedulikan itu. Yang penting ya sudah, kita coba untuk menjadi sebuah tim yang ya sudah, mau nggak gitu. Ya, oke, kita eksekusi ya. Betul. Betul. Ini menarik sekali jawabannya. Nah, ini sebelum kita tutup ya, karena durasi juga, saya minta kepada Bang Denny ini untuk menyampaikan sepatah dua kata atau pesan-pesan ini. Closing statement. Closing statement dari Bang Denny ini, dari pelaku usaha, dan juga Bendum dari HIPMI, Bang ya. Mungkin ada yang sedikit disampaikan. Kemana nih? Di sini bicara? Oke, silakan Bang. Ya, kalau saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi itu sangat luar biasa, dan adik-adik siswa bisa mencerna itu. Pesan dari saya itu aja, proses, segala sesuatu membutuhkan proses, dan untuk berproses tadi jangan pernah berhenti, karena ya ibarat kita hidup ini berjalan di atas treadmill ya. Jangan pernah berhenti. Dan satu lagi, kita harus kedepankan positive thinking, karena ya untuk hidup berpositif thinking itu memperpanjang umur. Karena analoginya saya mengambil dari istilahnya Mike Tyson dan Muhammad Ali. Mike Tyson I kill you gitu ya, karena dia selalu ingin membunuh. Nah, Muhammad Ali dia selalu berpositif thinking, umurnya lebih panjang gitu kan. Jadi sebuah kemauan pupuk terus. Jangan hanya buka handphone, nonton YouTube, TikTok. Coba tonton motivasi untuk adik-adik nih ya. Ya. Lihat Tomek Ifle, bagaimana di sana banyak pelajaran-pelajaran yang dikasihnya, semangatnya gimana. Itu ada untuk diri, membangun motivasi diri, ada lagi namanya perlindungan Marpaung. Ada lagi namanya Tungwaringin ya. Baca terus. Bagaimana teknik komunikasi. Jadi banyak kegagalan interview itu karena ceritakan tentang diri Anda itu apanya itu udah besar-besar jagung keluarnya. Santai aja. Ya, kita menjual diri kita dalam arti kata positif ya. Di sana orang yang interview akan melihat
ini anak ini punya modal terbesar nih, punya kemampuan nih. Itu aja Bang ya. Ya, jadi percaya diri. Percaya diri ya. Nah, Ya. ini kepada teman-teman OSIS ya, teman-teman Malaysia ya. Kalau mau diskusi nanti silahkan ke Bubuk Kopi ya, bisa Bang ya. Diskusi di sana sambil gratis. Ya kalau Cangkir, kalau Bang, ya, kalau ibu kepala sekolahnya mau nanti mengundang kita untuk memberikan motivasi atau pembelajaran umum ya, Oke. kepada banyak siswa, ya kita siap lah. Oke, bawa kopi Bang ya nanti ya. Tapi gayanya yang diterapkan dengan Pak Erwin Yunas dulu kan anak-anak datang ke ruang kerja Pak Erwin Yunas belajar langsung dengan Pak Erwin Yunas. Nanti kami bawa anak-anak belajar ke Bubuk Kopi Nah langsung. itu bisa foto-foto di sana, jangan foto Kalau di kafe-kafe kita lain. malahan kayak gini Bu, Cerita santai aja, Pak. cerita santai, Iya. sama kayak Otaki, Iya ya. nggak terlalu formal. Ya. Oh misal kita ada acara nih, misal di Harau, ya. Di sana kita bincang-bincang. Nah, edukasi tadi itu harus dalam ruangan ya, di luar bisa gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kita berkolaborasi lah. Kita sebagai pelaku usaha tidak akan mungkin bertumbuh tanpa ada sosialisasi ya Pak. Nah, menarik sekali Bang. Ini kesimpulan dari Bang Denny ini, kalau duduk di kafe silahkan ngopi silahkan, tapi cari ilmu ya, jangan selfie-selfie nanti yang like sedikit lalu di delete lagi ya. Udah capek-capek ya, cari ilmu juga kan bisa diskusi Bang ya. Iya. Oke, nah kepada ini lagi ya, kepada Pak San ya, mungkin ada sedikit yang sampaikan. Kemana nih ya, ke sini ya, atau ke sana? Ya, jadi program SMKPK ini sebenarnya sebuah tujuan, sebuah cita-cita, sebuah dalam rangka perbaikan terus menerus sebenarnya. Jadi 3 tahun itu bukan berarti itu sudah selesai, tapi bagaimana kita menciptakan baik di guru maupun siswa itu jiwa pembelajar dan terus memperbaiki dalam kondisi tidak diawasi misalnya. Oke. Nah ini Kan tidak selamanya diawasi ya. Iya. Nah jadi SMKPK kita berharap SMK 1 Payakumbuh khususnya di bidang desain komunikasi visual itu benar-benar menjadi pusat keunggulan, dan model SMKPK yang sudah ada di DKV itu bisa direplikasi ke sekolah lain dan jurusan-jurusan lain. Jadi benar-benar ini tidak hanya sekedar pendampingan teknis untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan Nasional, tapi juga menjadi semacam penggerak dari aspek mindset. Mindset ya. Jadi benar-benar mindset benar, soft skill, dan barulah dikembangkan ke tadi, ke alat dan seterusnya. Oke, makasih Pak San ya. Terakhir Isa ya, ke kepala sekolah kita ya. Mungkin ada yang disampaikan ke guru-gurunya lah yang ini yang akan mengeksekusi semua ya. Ke murid-murid pasti patuh aja. Kalau ngomel paling di belakang ini. Ke guru-guru lah yang mungkin ada yang perlu disampaikan dari hati yang paling dalam mungkin ya. Kita semua sadar ini adalah sebuah beban, walaupun saya selalu katakan tidak. Hmm. Tapi sesungguhnya ini adalah sebuah tantangan yang sekarang berada di pundak kita, ini letaknya. Nah, seperti tadi kita guru. Saya selalu katakan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi adalah guru. Oke, menarik. Nah, guru akan tetap menjadi guru ketika dia tetap menampilkan dirinya adalah sesosok ibu atau seseorang bapak yang bisa menyentuh anaknya. Hal inilah yang tidak bisa disentuh oleh teknologi. Kalau Mbah Google, Mbah Yahoo, hanya dengan menuliskan satu kalimat saja anak ditemukan ribuan ini tentang informasi ini. Ya. Tapi Yahoo dan Google tidak pernah memberikan penguatan, ini loh nak yang baik, ini yang harus ditinggalkan, ini yang harus kamu pertimbangkan lagi. Oke. Itu tidak ada oleh Di Mbak ruang Yahoo. guru sekalipun nggak ketemu ya. Ya, di ruang guru pun tidak. Nah, harusnya kita sebagai guru tetap dalam porsi itu. Anak mungkin lebih banyak tahu dari kita, iya, karena mereka anak digital. Ya. Kita anak orang hasil produk masa lalu. Tetapi kalau kita tetap pada jati diri kita bahwa kita akan sentuh anak kita dengan penguatan-penguatan. Oke, kamu dapatkan ini bagus, tapi coba lihat apakah ini relevan ataukah berbahaya atau tidak. Disitulah guru. Jadi kita di sini peran kita adalah warning. Kalau mereka nampak
pindah jalur ke kanan, ini terlihat berbahaya, disitulah guru akan hadir. Jangan nak, itu terlalu berisiko. Nah ini teknologi apapun, aplikasi apapun tidak akan bisa dikembangkan orang untuk itu. Nah kalau kita mau eksis sebagai guru, itulah yang harus kita kembangkan. Dan saya selalu katakan, orang yang di SK-kan sebagai guru belum tentu menjadi guru. Orang yang memiliki ijazah sebagai guru belum tentu jadi guru. Pak Beni, Pak San yang sehari ini datang sebagai kontaknya adalah praktisi, barangkali lebih guru dari kami. Nah, ini kayaknya dari hati yang paling dalam ya. Nah, ini panggilan kepada teman-teman, kawan-kawan guru, kita dihargai karena itu sentuh anak-anak didik kita. Nah, ini kepada teman-teman OSIS ya, ingat ya pesan saya ini ya, bukan pesan Bu Kepsek ya. Kalau nanti menjadi orang unggul dan benar-benar sukses, kunjungi dulu itu guru ya, walaupun mereka udah pensiun ya. Jangan yang setiap kali 5 tahun itu dikunjungi ya. Itu beda lagi ceritanya itu ya. Masih 2024 pensiunan guru dulu ya dikunjungi ya. Ini yang paling banyak berjasa guru ya, bukan yang sekali aduh saya nanti di blacklist lagi nih. Oke. Makasih Bu ya sudah hadir di sini ya, bukan sudah hadir ya, kita sebagai tamu di sini ya. Bu sudah menjadi tuan rumah ya di sini ya, Pak San yang sudah hadir. Sekarang di sini, ya. SMK 1, kalau kemarin SMK 1 yang ketik. Oke, sebagai tuan rumah kami sangat bangga sekali ya bisa hadir di sini. Terima kasih Pak San ya. Terima kasih Bang Denny. Bang Denny ini saya belum sempat juga mengundang beliau di Otaki ini. Aduh, literasinya keren sekali. Kapan-kapan bisa lah Bang ya. Insyaallah. Oke, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa lagi berkumpul seperti ini ya. Tajam-tajam sekali isi materi dari narasumber ya. Saya yang gemetaran sebenarnya ini. Saya yang tukang pancing, saya gemetaran. Oke, makasih Ibu, makasih Pak San, Bang Denny. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gimana nih? Bisa kita tutup aja lah ya. Boleh dah Boy. Ya, perut kita juga udah lapar ya, sholat juga belum ya. Benar. Oke, pemirsa Otaki, Dunsana Dana TV, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang kita bersama 3 orang narasumber. Ada 4045 kesimpulan, tapi hanya 3 yang ingin saya ungkapkan, yaitu mengutip kata-kata dari 3 orang narasumber. Yang pertama Bang Denny, itu yang penting sedikit aja kata beliau, yang ada kemauan buat looking nanti ya. Oke, kalau menurut Bang San, Bapak San ya sebagai dosen, ya kalau ini tujuannya baik ya kita kerjakan. Sederhana sebenarnya Bang, tapi maknanya dalam sekali ya. Oke, kalau menurut Ibu Kepala Sekolah ini ya, ini kapan lagi saya punya mimpi-mimpi kata Ibu. Ini kapan eksekusi, ini tujuannya untuk anak-anak loh, untuk siswa bukan untuk kami. Mereka minta lagi pensiun loh. Habis, udah penggantinya ini ya. Itu saja ya. Cukup sekian mungkin. Nah ini yang membuka dulu tadi siapa ya? Mesya yang buka ya. Ini sanggup nggak menutupnya, closing kita? Insya Allah sanggup dong. Oke, silakan. Ya. Oke, nah terima kasih untuk Daboy sudah membacakan kesimpulan dari perbincangan kita tadi. Nah mungkin sekian saja Otaki Roadshow kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Tapi jangan lupa, sekarang karena kita semua masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan tetap pakai masker. Tetap jaga kesehatan dan jaga perasaan. Nah, selanjutnya mari tetap jaga hubungan baik dengan siapapun, terutama dengan para penggiat pendidikan, agar kita semua sama-sama tahu seperti apa sih sekolah pusat keunggulan itu. Nah, mari jadi unggul dalam pikiran, unggul dalam perbuatan, dan unggul dalam pergaulan. Jangan pernah merasa unggul dalam kesendirian. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ini.